Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Paula Geverala Tambunan dengan NIM 12S24025. Di sini saya akan mempresentasikan T07 disjoint. Adapun readme-nya sebagai berikut. Pada tugas terstruktur kali ini, Anda melakukan analisis kembali terhadap studi kasus akademik simulator serta mengembangkan sebuah fitur tambahan. Bila diperhatikan terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator yakni robustness. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam operasional kegiatan akademik, 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, odd dan even, dan sebuah semester antara short. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THAS, dan AJP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan atau course history, mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa atau enrollment yang mengikutinya beserta prestasi atau grade yang diraihnya. Di mana peletakan disjoint pada studi kasus sebelumnya belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaannya pada suatu semester di suatu tahun akademik serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah Alstruda dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil atau odd. Pada tahun akademik 2021-2022 diampu oleh GPS dan THS. Tahun akademik mendatang, mata kuliah ini akan masih dibuka namun bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Perhatikan solusi Anda. Pada solusi yang baik, seharusnya situasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. Apa yang seharusnya berubah? Berikut adalah daftar operasi yang diperlukan pada solusi. Yang pertama, menambah data dosen atau lecture. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang kedua, menambah data mahasiswa atau student. Fitur ini juga telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, menampilkan data mahasiswa secara rinci atau student detail. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang keempat, menambah data mata kuliah atau course. Fitur ini telah dikembangkan namun perlu dilakukan perubahan, yakni dengan tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan, serta dosen pengampu. Yang kelima, menambah data periode pelaksanaan perkuliahan atau course opening. Sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini. Yang keenam, menambah data pengambilan mata kuliah atau enrollment. Fitur ini telah dikembangkan sebelumnya namun perlu dilakukan perubahan relasi. Sebelumnya relasi dilakukan dengan mata kuliah course, kini dengan periode pelaksanaan perkuliahan atau course opening. Yang ketujuh, pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah atau grading. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang kedelapan, pemberian nilai remedial pada pengambilan mata kuliah remedial. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang kesembilan, satu fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan sejarah pelaksanaan mata kuliah atau course history. Yang perlu ditambahkan pada course yang baru atau berubah, terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Kini sebuah mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah atau name, kredit atau kredit, dan nilai minimum atau passing grade. Dengan demikian, format masukan yang diperlukan menjadi course add, course code, course name, kredit, dan passing grade. Untuk course opening,
Anda perlu mengembangkan fitur untuk menambah data periode pembukaan mata kuliah. Sebuah periode mata kuliah dapat direpresentasikan dengan atribut kode mata kuliah atau course code, tahun akademik pelaksanaan atau academic year, semester atau semester, serta daftar dosen pengampu atau lecture list. Berikut adalah format masukan yang diberikan: course open, course code, academic year, semester, lecture list. Perlu diperhatikan bahwa pada dosen pengampu ditulis dalam bentuk inisial dan dapat saja terdiri dari beberapa inisial untuk mata kuliah yang diampu bersama. Inisial dosen yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Pembukaan mata kuliah atau course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah atau course dan dosen atau lecture terkait sudah terlebih dahulu terdaftar di dalam simulator. Untuk course history, fitur ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah, diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Berikut adalah format perintah yang diberikan: course history, course code. Dan di sini sudah tersedia contoh inputan dan output yang diharapkan. Nah, di sini ada identifiable.java, di mana identifiable.java ini diperlukan karena adanya banyak entitas, yaitu ada student, lecture, dan course. Supaya sistem itu tetap memiliki standar, maka dibuatlah interface yang sifatnya itu generik atau umum. Nah, interface ini tuh membuat setiap kelas yang memakainya memiliki identitas yang jelas melalui metode getIt. Dan identifiable ini tuh bentuk dari abstraksi. Jadi tidak peduli siapa objeknya, selagi mereka punya ID, mereka bisa mengimplementasikannya. Lalu ada person.java. Di sini seperti minggu sebelumnya terjadi prinsip pewarisan atau inheritance karena student dan lecture memiliki nama, maka di person ini adalah parent-nya yang mewariskan nama tersebut. Di sini juga terjadi pengimplementasian identifiable. Jadi semua objek yang memakai ID, semua objek yang merupakan manusia akan memiliki nama dan ID. Untuk di bagian lecture dan student, ini adalah spesialisasi dari person. Tapi di sini lecture memiliki perubahan di mana dia berdiri sendiri sebagai entitas yang tidak bergantung kepada entitas lainnya. Di sini dia memiliki NIDN. NIDN ini nantinya akan berisi inisial. Ada NIDN, lalu ada inisial, ada email. Jadi si lecture tidak menempel lagi pada si course karena si lecture bisa mengajar mata kuliah yang berbeda-beda tiap tahunnya. Lalu untuk student, di student ini ada daftar enrollment. Daftar enrollment ini berfungsi untuk mengambil mata kuliah. Lalu ada penghitungan IP dan juga total SKS. Jadi setiap kali memanggil detail display, si student akan menghitung sendiri IP-nya berdasarkan histori nilai yang dia miliki. Lalu untuk permasalahan disjoin itu dipecahkan melalui course.java dan course opening.java. Di course.java berisi informasi dari sebuah mata kuliah, sebuah course yang itu ada code course, nama mata kuliahnya, SKS, dan grade-nya, passing grade-nya. Jadi di course ini tuh
dia sudah tidak memedulikan entitas lecture-nya siapa dan kapan kelasnya itu, kapan mata kuliahnya itu dibuka. Untuk course opening.java, ini adalah inovasi untuk fitur robustness-nya. Jadi di sini fungsi dari course opening itu menjembatani antara course dan waktu pelaksanaannya. Jadi satu course itu bisa memiliki banyak course opening. Contohnya Austrudat yang dibuka di tiap semester ganjil. Jadi nanti setiap pembukaan kelas dia bakal nyimpan daftar lecture list yang bisa berbeda-beda, dan begitu juga dengan student yang juga bisa berbeda. Jadi kalau dia udah dipisahkan kayak seperti ini, lecture di tahun 2020 tidak akan ikut berubah. Jadi itulah yang disebut dengan sistem robust dan konsisten. Lalu untuk enrollment, di sini tuh fungsi enrollment itu untuk mencatat setiap kali ada mahasiswa yang mengambil kelas di course opening. Nah, di sini ada fitur remedial di mana setiap seorang student melakukan remedial, nilai lamanya tidak langsung dihapus, tapi disimpan sebagai sejarah. Jadi itu fungsinya untuk transparansi dan memastikan perhitungan IP-nya tetap akurat. Lalu di bagian driver 1 ada scanner dan juga looping untuk menerima perintah satu persatu. Jadi setiap ada perintah student add, course add, atau lecture add, sistem ini ngecek apakah ID-nya udah ada untuk mencegah duplikasi. Lalu ini ada fitur course history yang baru. Jadi saat kita meminta sejarah sebuah mata kuliah atau course history, nanti dia akan ngecek semua course opening yang berkaitan sama course tersebut. Kemudian dia akan mengurutkannya dan menampilkan siapa dosen yang mengajar mata kuliah itu dan siapa aja student yang mengambil mata kuliah tersebut serta nilai mereka. Sini saya akan coba menjalankannya. Hasilnya sudah keluar dan di GitHub juga hasilnya sudah centang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.